Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita taklim baru karena memasuki masih bulan Syawal, kini ke Zulhijjah ada ibadah kurban. Kita pahami dulu hakikatnya. Jawharul kurbani min manjuri tasawuf. Hakikat kurban menurut kacamata tasawuf ya, kita bahas ya. Bab 1 dulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting ada amalan, dan terkait amalan kalau kita tahu di kurban ini ya, insya Allah 11 bulan ke depan kita akan lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Doa kita bisa makbul loh, ya. Korban itu kan berkorban artinya. Ya. Jadi apapun juga nggak ada yang gratis. Kalau ingin sesuatu harus berkorban dulu. Pengen sesuatu kan harus beli. Itu perlu berkorban. Itu hakikatnya, makanya Zulhijjah ini hati-hati amalan kita, terutama di doa. Ada syarat doa. Ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqina fala udwana illa ala zalimina. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin wa ala ajwajihit tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihit thayyibina wa ashabil ghuril mayamini wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji tentunya hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kesudahan yang baik apapun juga hanya milik orang yang bertakwa. Apapun juga. Kita sudah dilatih supaya bertakwa di puasa. Kesudahannya nanti di bulan Zulhijjah harus baik dari sebelumnya, dan tidak ada permusuhan melainkan hanya kepada orang-orang zalim, ya kan? Kalau kita musuh itu hanya kepada orang zalim. Udwana ilal zalimina. Ya. Salawat dan salam tentu kita selalu curahkan kepada Nabi kita, utusan yang paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad, yang Allah utus menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Ya. Kepada istri-istrinya yang suci juga, ibu-ibu kaum mukminin, keluarganya yang baik, sahabat-sahabatnya yang mulia, yang diberkahi, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.
Seperti biasa sebelum kita bertalim, mari kita sama-sama kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain. Tentunya sholawat kita tujukan kepada Rasulullah SAW, istighfar, dan tahkin zikir, menguatkan tauhid kita. Sama-sama ikhwan hadirin kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar kita. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Doa makrifat ridho Allah saja. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa marifataka. Toharo bersihkan panganan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholli wahila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina. Pasang niat kita. Pak khususan Abaruhiyah Nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin, wabil khusus hadiri al-madi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa mereka memahami perkataan ini, talim ini, dan Allah meridhoinya. Kita awali talim kita dengan masuknya bulan Syawal dan Zulhijjah kurban dengan doa. Diikuti ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Warhamna. Warhamna. Watub alainaka. Watub alainaka. Antal tawwabur rahim. Antal tawwabur rahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fi Syawal. Fi Syawal. Warjukna. Warjukna. Bihi husnal ibadati. Bihi husnal ibadati. Wal qurbata alaika. Wal qurbata ilaika. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Syiyamana. Syiyamana. Wa qiyamana. Wa qiyamana. Wa sholihi. Wa sholihi. Amalina. Amalina. Bi Ramadan. Bi Ramadan. Wa ajalna. Minal muttaqin. Allahumma taqabbal minni.
Allahumma taqabbal minni tadihati tadiyati fi sabilika fi sabilika atamana antuatini antuatini aidan lil kitahata idan lil kitahata atamakan minat al-qadai minat al-qadari ala kulli ala kulli syaitaratin syaiqati lisyawahati bisyawati wasyahwati wasyahwati alati allati tukhriku tukhriku hadal abda daiman. adal daiman. Aminkan saja. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan karuniakanlah kepada kami ibadah yang baik serta bisa mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat malam kami, amal soleh kami di bulan selama Ramadan, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, semoga pengorbanan hamba demi takarub kepadamu Engkau bisa terima. Semoga Engkau beri pula hamba kekuatan untuk dapat menyembelih setiap dominasi hawa nafsu dan syahwat yang selalu menenggelamkan hamba ini. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung kita ke tajuk risalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita bisa bertolebul ilmi di tempat mulia ini. Hadirin jemaah, ikhwan, akhwat, kalau ada, ya ma'ah rahimakumullah semuanya. Wabil khusus sahibil qadila guru kita yang kita hormati, baik itu yang mengaji secara langsung talaki, secara tidak langsung. Andung doakan selalu, andung taklimi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah dalam menjalani kehidupannya. Hadihil marata sununak ditsun wan wanawanikiltum. Al-Ghabiul Fakiri. Tajuk kultum kali ini, Al-Fakir yang bodoh ini, coba kita bahas. Jauharul Qurbani min manjuri tasawuf. Hakikat kurban menurut kacamata tasawuf. Penting nih, ya. Kita bahas dulu, ada kurang lebih 2 bab ya. Kita bahas bab 1 ini, mungkin 1 bab ya. Kita nggak asing dengan kata-kata kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, dari kata qaruba, ya kan? Kaf, ra, ba, yang artinya dekat, karib, ya, dekat, ya. Itu inti makna kata, ya. Dekat. Jadi kalau kita berkorban, membayar sesuatu dengan pengorbanan, maka Allah mendekat. Nah, itu makna sisi dalamnya ya. Nah, jadi karuba itu makna kata dari karib, dekat sekali. Karib kan dekat, sahabat karib, gitu kan ya. Nah, ini yang perlu Ikhwan pahami dulu. Jadi tidak bisa disepelekan. Ya, kurban itu salah satu, kalau di makamat rukun Islam itu di makamat paling tinggi, ihsan namanya. Pertama kan apa? Kedua, ketiga ihsan. Itu derajat makomat kan. Jadi kalau kita sudah berkorban itu kita mempraktekkan amalan ihsan. Ihsan yang paling populer bahasa kitanya apa? Kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah itu pasti melihat kita. Gitu ya. Itu populer di hadis-hadis malaikat Jibril kan? Ya kan? Nah,
Dan kalau ditanya amalan ihsan gampang mudah? Susah. Susah. Gimana bisa melihat Allah dalam konteks ruhani kan? Sholat aja sering melalai kan? Betul kan? Sulit khusyuk. Ya. Jadi kalau doa kita ingin betul-betul makbul, merasakan bahwa Allah itu ada. Itu bukan mainan lahir. Itu maqamat ihsan. Dan paling mudah mempraktekkan ihsan adalah ikuti tata aturan kurban. Karena kurban praktek dari ihsan. Nah ini banyak nggak tahu. Kurban itu kalau dipraktekkan amalan di bulan Dzulhijjah, kalau kita mampu dengan haji, dengan berkorban binatang ternak, ya itu kan membeli, insya Allah kehidupan kita makbul. Ya. Nah kalau kita nggak mampu, apa yang mesti dikorbankan? Syahwat, hawa nafsu, itu yang disembelih. Itu makna tasawuf. Allah itu maha sayang sama kita. Nggak bisa satu sisi tahan nafsu kita. Betul kan? Makanya ada puasa Syawal, ada puasa Ramadan, itu prakteknya. Puasa Syawal menyempurnakan puasa Ramadan. Betul kan? Nah, kita membayar dengan kurban kan? Betul kan? Nah, itu dia. Itu runutnya. Sampai sini paham ya? Hakikat dari amalan kurban itu untuk siapa? Supaya Allah dekat kepada kita dan bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan. Sepakat? Nah itu dia. Jadi jangan disepelekan. Kadang-kala ini puasanya orang-orang haji nih. Puasa haji kita nggak perlu, santai aja. Nah, puasa kita kan hari raya. Nah, ya gitu kan. Nah, Idul Fitri katanya. Idul Fitri itu mengejar fitrah. Ya. Jadi arti kata kurban secara bahasa Arab dekat. Ada penambahan di kata-kata kita dengan an kan? Ya kan? Bahasanya gitu. Pada akhir kata. Maknanya itu lebih dekat, sangat dekat. Nah. Kurban. Nah, kalau di kita kurban, ada annya kan? Nah, maknanya lebih dekat gitu. Maka dari itu hewan yang kita sembeli harus diniatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ikhlas. Harus yang terbaik. Nah, gitu. Hari raya kurban itu suatu ibadah sebetulnya ya. Nah, ada sholat ya Idul Adha yang kita peringatkan setiap tahun kan. Kalau kita nggak tahu maknanya, seolah-olah seperti rutinitas. Ya. Nah, ini nggak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam anaknya, termasuk ibunya Siti Hajar. Nah, kalau ingin memahami maknanya, ini yang kita bahas dulu dalam konteks sejarah, supaya kita jangan lari dari makna kurban itu sendiri. Ya, nah, itu kan terekam ya, petunjuknya dari Allah, direkam sama Allah dan diabadikan. Nah, sebagai petunjuk kita berada di Asy-Syafaat ayat 99, ayat 100 sampai 111. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111. Enggak panjang tuh, ya, pendek-pendek. Iqra Iwan, itu dulu. Jadi sejarahnya kurban dulu ya. Nah, enggak kataan dong, tapi kata Allah. Ya. Nah, supaya kita lebih jelas maknanya. Ini nggak perlu dikotak-atik karena ini sudah penjelasan yang gampang. Ketika tadi maknanya secara logika. Bismillah. Dari 99 sampai 111. Asy-Syafaat Waqala inni zahibun ila rabbi syayahdin. Diawali waqala.
Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asjahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Wa fadainahu bizihhi azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak-anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maknanya kalau kita implementasikan dalam kehidupan sekarang, ketangkep gak? Nah ini Quran ini jangan dimaknai doa kita pengen punya anak aja. Ya, pengen kerja bisa dimaknai, bisa kan? Itu kan hudal linnas. Nah, implementasinya dalam memakai ini udah jelas ya. Menghadap kepada Allah lah, minta kepada Allah. Nah, Ibrahim kan begitu, ya kan? Hanya kepada Allah. Ya, itu dulu, baru ikhtiar. Kalau kerja, melamar kerja itu ikhtiar. Tapi pertama menghadap dulu kepada Allah, berdoa. Mohon, ya saya pengen anak, ya saya pengen kerja, ya saya pengen kaya, ya saya pengen dapat suami, ya saya pengen dapat istri. Kan itu sama kepada Allah kan, tawakilah.
Karena yang amalan ihsan, nggak bisa yang lain. Itu prioritasnya. Di bulan apa tuh? Di bulan apa tuh? Berada di bulan Syawal itu. Pengorbanan kita dengan puasa. Sanggup nggak? Nah, doanya tadi. Kalau kita ada kehendak. Ya Rob, anugerahkan kepada aku keturunan yang termasuk orang soleh. Ya Rob, ya Tuhanku, berilah kami pekerjaan yang baik. Bisa kan? Iya kan? Maka ada kabar gembira kalau tuntunan pertama itu benar. Dengan pengorbanan, artinya dengan puasa lah kalau kita nggak ada rezeki untuk memberi apa? Jawi, enggak. Allah itu enggak meminta dagingnya. Enggak, meminta keikhlasan kamu menghadap ke saya gitu enggak. Paham? Paham ya? Nah, itu poinnya harus dipahami ya. Dalam konteks aplikasi di kekinian ya. Jadi ada kabar gembira, dikasih apa? Karena Ibrahim meminta anak, dapat anak. Ismail. Kadang-kala nggak masuk akal. Sulit. Sudah didikte Siti Hajar itu mandul kan? Tapi dapat kan? Nah, anak Ismail. Sangat santun. Udah dapat? Kerja udah dapat? Kalau permohonan kita kerja udah dapat? Ya. Ketika anak itu pada umur yang sanggup bekerja bersama Ibrahim, seorang nabi, seorang yang dekat kepada Allah, untuk nabi mimpi itu wahyu. Paham? Mimpi itu wahyu, jangan disamakan kita nabi, kita ilham. Kalau kita dibatalkan gak dapat kerja, PHK ataupun apapun juga, kuncinya apa? Sabar. Terus berdoa, sabar. Aplikasinya kan begitu ayat itu. Betul kan? Betul kan? Sudah ketentuan Allah, kita nggak dapat kerja, nggak dapat anak, nggak dapat istri, nggak dapat suami, sabar. Sabar sekali bisa dapat keuntungan 10 kali kalau kita sabar. Terus ikhtiar. Ya. Jadi ketika keduanya telah berserah diri, misalnya kamu ikhlaskan kerjaan lepas di PHK, ikhlaskan, berserah dirinya kepada Allah, dan dia si pemohon siapapun juga, ya berkorban, langsung berkorban. Korbannya Ismail kan, pekerjaan itu udah lepas, ya Ismail digorok, bayangin. Nah itu di kondisi sekarang, ikhlaskan kamu belum kerja, ikhlaskan kamu belum suami, betul kan? Ya, nah datanglah ilham. Engkau telah membenarkan petunjukku melalui mimpi, maka aku beri balasan. Apa balasannya? Ditukar dengan hewan. Ya, dapat suatu yang kita mohonkan, Allah saja yang menentukan. Nah, dan itu bermanfaat untuk kita, bisa dimakan korban itu, dan untuk orang banyak. Sampai nggak tuh? Sampai Allah menyebutkan salam sejahtera atas keikhlasan Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang mengikuti aturan-aturan kehidupan dari Allah. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba derajatnya apa? Bukan muslim lagi, mukmin. Nah sampai sini dari sejarah aja problematika kita hidup bisa kita pecahkan dengan ilmu secara Islam. Yaitu melalui petunjuk Quran. Implementasi udah tahu, permohonan itu ada di sini. Pengorbanan itu harus ada. Ya. Kalau kita nggak bisa uang, kita masih sehat, puasalah. Berdoa. Ya.
Jadi praktek korban itu terkait kaji kemarin. Nggak ada yang gratis hidup itu. Berdoa pun nggak bisa hanya mengangkat tangan saja tanpa ada pengorbanan. Betul? Gimana nih bagi kehidupan kita yang punya masalah? Ayo, renungkan aja. Apakah nggak hebat ajaran Islam? Jadi praktek kurban itu bukan pada zaman Nabi Ibrahim aja loh. Jauh hari sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, betul kan? Nah bayangin, dari awal penciptaan manusia sudah diamalkan ibadah kurban. Kurban yang diterima adalah kurban siapa? Habil. Ada puasanya, ada keikhlasan. Bukan Qabil. Kalau Qabil itu sesajen namanya. Di Islam nggak ada ajaran sesajen. Korban itu bukan sesajen. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati. Mau ngikuti aturan nggak? Dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Mau nggak ikhlas antum melakukan? Misalnya nggak mampu dengan berkorban jawi, ya nggak mampu antum dengan korban yang lain, dengan nggak ada rezeki, puasa. Adanya di Syawal, puasa 6. Aturan puasa 6 sunat. Karena itu sifatnya permohonan, betul kan? Kehendak kita. Ya. Kalau nggak bisa berunut ya pisah-pisah, tapi tetap di bulan Syawal. Nah. Jadi yang penting ada keikhlasan. Karena itu Allah berfirman di Al-Hajj nih ayat 37. Ya. Dibaca coba Iwan. Itu terkait dengan situ Al-Hajj. Itu ayat haji itu. Ya. Ada kemakbulan di situ. Ayatnya 37. 7 itu ada prakteknya ya. Nah, ini praktek kurban sebetulnya. Coba pahami. La yanallahu luhumuha. Itu surat 22 itu. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum kadzalika syahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Daging hewan itu enggak. Bukan itu, Allah bukan kehendak itu. Bukan syarat prioritas. Tapi apa? Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Kamu ngikuti enggak aturan Allah? Puasa, berdoa, itu yang sampai. Ya. Agar kamu bisa mengagungkan, mempraktekkan petunjuk yang diberikan kepada kamu dari Allah. Ini Al-Quran. Insya Allah ada kabar gembira bagi orang-orang ihsan. Muhsin. Penguatannya tuh. Lah, yang antum sebut tadi itu semua apa tuh? Antum bukan menyampaikan enggak. Hadis tidak. Allah kan. Konsepnya dalam bermohon. Kesusahan hidup kita.
Karena itu hari raya kurban mengajarkan kita apa? Bahwa hanya yang terbaik dan hati yang penuh keikhlasan yang diterima oleh Allah permohonan antum. Duduk? Duduk ya? Jelas? Nah, ini juga difirmankan loh, dikuatkan lagi sama Allah, menegaskan di Ali Imran surat 3 tuh 92. Berulang-ulang supaya doa kita tidak terkabul dan tidak ada masalah. Berulang-ulang Allah menunjukkan di Dzulhijjah ini loh. Tolong dibaca. Lan tanalul birra hatta tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tahibbun wa ma tanfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kamu nggak akan berhasil kepada kebajikan, kepada kesempurnaan hidup. Nggak ada yang gratis. Kalau kamu nggak mau berkorban menafkahkan harta yang kamu cintai, maka kurban tuh hati-hati. Yang paling dicintai apa sih? Sapinya harus baik. Ya. Kalau kita nggak ada harta, apa? Jangan ngumbar nafsu dulu. Betul kan? Punya kita kan? Tahan. Nah, itu petunjuk Allah. Puasalah. Maka sungguh Allah mengetahui. Nah, gimana? Jelas? Nah, kita bahas sejarah Nabi Ibrahim dulu. Nah, ini kan sangat berpengaruh sejarah Nabi Ibrahim ini pada ajaran syariat umat Islam pada zaman Nabi Muhammad hingga sekarang. Betul kan? Sampai sekarang. Karena di dalam kisahnya, sejarahnya ada perintah untuk berkorban, menyembelih hewan kurban bagi yang kaya. Kalau yang nggak punya uang, sembelih nafsunya itu, syahwatnya, nggak diumbar, tertutup tuh, semuanya permohonan antum. Jadi hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk kita agar tahu tujuan hidup kita ini harus bekerja, harus ibadah, harus menafkahi anak, amanah dari Allah. Itu juga disebutkan di Adz-Dzariyat 56. Tujuan kita apa sih hidup itu? Wa ma khalaqtuz jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan antum semua termasuk jin kecuali untuk menyembah aku, berdoa, bermohon hanya kepada Allah. Jadi hikmahnya, cobaan ujian semua antum selama ini, kalau kita contohkan, Nabi aja diuji, Nabi Ibrahim. Diuji dengan apa? Menyembelih orang yang paling disayangnya, putranya. Tapi ada keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Betul? Coba, keikhlasan menjadi salah satu kunci ikhwan akhwat dimanapun berada. Ikhlas nggak bisa diomongin. Ya. Insya Allah dapat ridha Allah tuh. Karena itu dengan mengamalkan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan ini, jauhi larangannya, kita tahulah. Jika kita melaksanakannya ibadah yang disuruh tanpa didasari dengan keikhlasan, gimana? Nggak ada dasar ikhlasnya, nggak ada ilmunya, nggak dipahami, nggak tahu kondisi waktunya kapan berdoa. Niscaya yang kita lakukan sia-sia belaka. Kan biasa aja kayak gini.
Karenanya Rasulullah nggak salah ini bersabda nih. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kan lahu kalishan wabtuqhi bihi wajhuhu. Allah tidak menerima amal antum kecuali amal ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan karena mencari ridha Allah saja. Iya enggak? Hadis riwayat An-Nasai. Karena itu penting dalam talabul ilmi ini, karena inti permasalahan yang ada untuk ikhwan akhwat andung yang ada sekarang adalah cobaan hidup. Ya. Berkurban itu penting kita pahami. Bukan ritual biasa itu. Berkurban itu memberikan suatu yang terbaik kepada yang maha baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dulu. Sembeli syahwat jelek antum tuh ya. Ya. Kepada yang maha baik. Atau dalam bahasa Arab disebut asyana yuhsinu. Berikan kepada Allah. Enggak ada yang gratis. Kalau ingin antum selesai. Asyana yuhsinu. Bukan Allah miskin. Bukan begitu maknanya. Jadi perbuatan itu disebut muhsin. Orang yang melakukan itu insya Allah diridai Allah dan makbul. Jadilah muhsin, ihsan. Jadi jika banyak menjadi muhsinun, kalau banyak namanya muhsinun, jamak. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mencintai orang yang berbuat baik dengan derajat ihsan, muhsinun. Karena Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 195 tuh. Oh. Iqra ikhwan. Nah, itu dia tuh, runut gabungannya tuh di ibadah kurban. Nah, coba dibaca. Surat 2 awal wa anfiqu. Wa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kurban itu infak, bos. Infak. Gratis nggak? Antum pengen mohon, infakkan dulu. Infak antum apa kalau nggak ada rezeki? Kalau belum kerja. Menahan nafsu. Sembelih. Ada aturan di Syawal puasa 6. Nah kalau nggak dijelasin ini nggak paham ini. Bener gak? Salah mau ando. Runutnya aja begitu kok. Lah, jadi apalagi sudah ada petunjuk. Jadi renungkan, kalau kita kesulitan hidup, cobaan bertumpuk-tumpuk itu, kalau kita merenung ketahu tuh, ternyata kita tidak bertakwa, tidak mengikuti petunjuk Huda Linas. Bayangkan orang yang nggak tahu ini. Orang yang paham agama pun sering tertutup masalah ini. Ya kan? Jadi rukun ihsan itu memang tinggi. Di kurban itu dimudahkan sama Allah.
Di Dzulhijjah ini ya, dari Syawal ke Dzulhijjah itu di rukun ihsan itu tinggi. Jadi kalau mengkaji ihsan itu konsepnya ruhani, tasawuf, betul kan? Nah, bayangin, Allah memudahkannya di waktu. Kapan waktunya? Sekarang, sampai Dzulhijjah. Kalau enggak antum rugi. Itu kan rukun Islam, mungkin sudah tak asing ya. Ihsan sering dengar. Istilah ini menjadi salah satu pilar beragama kita loh. Paling pokok kalau ingin berhasil hidup bahagia. Sebab Islam memiliki 3 rukun loh. Enggak. Istilahnya konteksnya hanya syariat aja. Islam aja. Ada iman baru naik ke ihsan. 3 rukun. Pertama rukun Islam, kedua rukun iman, ketiga rukun ihsan, kan gitu tuh. Itu kan wajib diketahui oleh kita. Ayo. Nah ini jangan dipisahkan. Nggak boleh dipisah-pisah, itu satu jalan itu. Islam juga, beriman ya juga, ihsan juga. Satu jalan itu. Jadi banyak sekali orang, khususnya kaum muslim, yang nggak ngerti nih apa rukun ihsan tuh. Kenapa penting ihsan ini? Waktunya tepat. Karena terkait dengan ibadah kurban. Iya kan? Kaitannya erat di hari raya Idul Adha. Jadi secara etimologi, kata ihsan dalam bahasa Arab berarti baik. Itu etimologi. Apa? Baik. Mudah menjadi orang baik, susah. Sedangkan secara umum rukun ihsan itu bisa dimaknai dengan berbuat baik. Dengan beribadah hanya kepada Allah. Ikhlas. Jadi rukun ihsan sendiri tidak dapat dipisahkan dari rukun Islam dan iman. Ketiga rukun tersebut sudah menjadi satu kesatuan, jangan dipisahin. Yang tidak boleh ditinggalkan. Ini tasawuf. Oh nggak ada ajaran tasawuf, berarti nggak ada ihsan. Ini Islam aja. Hati-hati di Muhammadiyah, ada yang menafikan hukum-hukum ihsan loh. Padahal itu ajaran Islam. Makanya setinggi apapun juga syariat Islam, iman, percaya begitu aja. Syariat ngelotok tanpa ihsan, seulama apapun juga melenceng dia. Dan itu akan diuji. Benar nggak? Itu gunanya kita mempelajari tasawuf dan tarekat. Anu tidak membela tasawuf dan tarekat, tidak. Itu satu jalan, tidak bisa dipisahkan. Udah jelas. Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan ini nungkaji sedalam-dalamnya. Nah, nu jabarkan karena terkait ibadah kurban. Tuh. Jadi tolong deh, jangan dipisahkan. Itu satu jalan. Ketiga rukun tadi merupakan satu kesatuan yang nggak boleh ditinggalkan salah satunya. Maka antum dalam menjalani ibadah menjadi sempurna. Keberislaman antum menjadi sempurna. Maka kebahagiaan antum akan sempurna. Iya. Ihsan juga adalah beribadah kepada Allah. Akhirnya seolah-olah antum melihatnya. Melihat Allah. Bukan dalam konsep lahir. Dan jika antum tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat antum. Pasti. Allah melihat kita. Pasti. Ya. Dalil utama ihsan jelas. Hadis Jibril kan. Iya kan? Dalil utamanya. Tapi bukan arti kata di Quran. Gak ada, banyak konsep ihsan itu. Jadi kalau ada yang menafikan perkara ihsan atau tasawuf atau tarekat, itu kurang ajar. Lu sebut aja. Ayat-ayat Quran juga memberikan indikasi tentang pentingnya ihsan. Hadis riwayat Muslim Abu Hurairah, contohnya nih ya. Ya Rasulullah ma ahsanu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay anta budallah ka'annaka tarahu idalam tastati ru'yatuhu fa'lam annahu yarra qada iman. Tadi udah disebut. Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu?
Rasulullah SAW bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia Allah selalu melihatmu. Betul kan? Itu hadis Jibril. Begitu juga di hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Dairemi, banyak perawi sahih. Akmalu mu'minina imanan asanuhum khulqanan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya nih, enggak iman aja, paling sempurna adalah mereka yang paling baik akhlaknya, yang disebut ihsan. Ada juga riwayat mengenai keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan. Ini riwayatnya di hadis pula, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim. Attaqullah hayatuma kunta wa qaina sayiati bil hasanati fa innaha tamahuha wa khalitin nas bi ahlaki hamidatin. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu dapat menghapusnya. Interaksilah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang paling baik, ihsan. Apalagi ya. Jadi terdapat pula riwayat nih, jabarkan aja deh perkara ihsan yang terkait dengan ibadah kurban ya, yang menyebut mengenai iman dan ihsan. Ini khusus iman dan ihsan, ini hampir mendekati sama iman ruhani, ihsan ruhani ya, yaitu berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Kalau ingin mencari referensinya ada di kitab Riyadul Al-Salihin halaman 278. Baca aja tuh. Akmalu mu'minina akmalu mu'minina imanan asanahu khulqanan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya, yaitu ihsan. Jadi di antara contoh rukun ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi terlalu tinggi, apa sih rukun Islam yang mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Satu, rukun ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah bisa berupa ibadah wajib, sunnah, puasa syawal sunnah, sholat fardu, puasa, zakat, puasa wajib, puasa sunnah, zakat, pengorbanan tadi, belajar, bekerja dan lain-lain. Itu rukun ihsan. Itu rukun ihsan. Yang kedua, rukun ihsan kepada sesama manusia. Itu untuk diri sendiri tadi tuh, untuk sesama manusia adalah dengan membantu orang yang kesusahan. Walaupun kita susah, bantu. Kalau kita mampu, bantu, nasihatin. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu petunjuk Nabi Allah. Jadi ke orang tua itu berbakti, jangan lihat masalahnya. Ya. Berbakti karena adanya antum, karena ada orang tua. Dan segala perbuatan baik lainnya kepada sesama manusia. Ya. Ketiga, rukun ihsan. Tadi kepada manusia. Yang pertama untuk diri sendiri. Yang ketiga, rukun ihsan kalau dipraktikkan sehari-hari kepada makhluk hidup lainnya. Apa sih makhluk hidup lainnya? Jangan jahil ke binatang, jangan jahil ke tumbuhan. Selain kepada Allah, sesama manusia, dengan berbuat baik kepada hewan, tumbuhan, seperti menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, sehingga dapat mencegah kerusakan, termasuk amalan ihsan. Paham ya? Nah itu dia amalan sehari-hari. Pertama untuk diri antum sendiri bertakwa, yang sunat kerjakan kalau antum ada kehendak. Kedua, rukun ihsan sama manusia, khususnya berbakti kepada orang tua. Ketiga, rukun ihsan makhluk hidup lainnya, termasuk hewan, binatang juga harus dijaga, jangan sampai dirusak. Itu rukun ihsan. Betul kan? Nah udah jelas. Kita tutup dulu di part 1, kita masuk dulu part 2.